Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Akpar 5B. Kami akan menjelaskan tentang statistika non-parametrik 2 uji Kruskal-Wallis. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama Lutfianita Cahaya, yang kedua Putri Nuriski, yang ketiga Tinesiatul Fajriyah, dan yang terakhir saya sendiri, Baik Sri Dayanti. Untuk agenda pembahasan kami kali ini, yang pertama statistika non-parametrik dan uji Kruskal-Wallis. Definisi statistika non-parametrik. Nah, untuk definisinya, yaitu bagian statistika yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, atau memiliki distribusi yang bebas, serta varians tidak perlu homogen. Uji statistika non-parametrik digunakan sebagai alternatif bila mana distribusi sampel tidak dapat memenuhi distribusi normal. Ciri-ciri statistika non-parametrik ini: data tidak berdistribusi normal, data berskala nominal dan ordinal, varian tidak homogen, umumnya dilakukan pada penelitian sosial, dan yang terakhir, umumnya jumlah sampel kecil. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama saya sebutkan kelebihannya dulu. Kemungkinan kesalahan pada penggunaan adalah minimum. Perhitungan yang digunakan umumnya mudah, meskipun secara manual. Prosedur yang digunakan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, prosedurnya dapat digunakan meskipun dengan skala pengukuran terendah. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, meskipun perhitungannya sederhana, tetapi pada umumnya menjemukan. Dan yang terakhir, beberapa kasus sebenarnya lebih tepat jika digunakan prosedur-prosedur parametrik. Nah, untuk uji statistika non-parametrik ini, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney, uji tanda, uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, dan yang terakhir, korelasi urutan peringkat Spearman. Nah, selanjutnya yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk definisi dari uji Kruskal-Wallis ini, yaitu uji yang digunakan sebagai pengganti one-way ANOVA jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji non-parametrik ini merupakan alternatif dari uji F yang menguji kesamaan nilai rata-rata dalam analisis ragam. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif dari analisis varian satu arah jika asumsi normalitas dari populasi-populasi yang diteliti tidak dipenuhi. Uji Kruskal-Wallis ini uji non-parametrik yang digunakan untuk menentukan perbedaan antara dua sampel atau lebih. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik yang setara dengan ANOVA satu arah. Nah, untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk menguji perbedaan bermakna beberapa sampel dari populasi yang lebih dari dua populasi yang tidak berhubungan. Nah, untuk hipotesisnya, H0 sampel berasal dari populasi yang sama, dan H1 sampel berasal dari populasi yang berbeda. Dan untuk rumusnya yaitu H sama dengan 12 per N kali N plus 1 sigma I sama dengan 1 pangkat K RI kuadrat per NI min 3 kali N plus 1 HC sama dengan H per CF. CF sama dengan min sigma T pangkat 3 min T per N pangkat 3 min N, atau CF sama dengan 1 min sigma T pangkat 3 min T per N min 1 N kali N plus 1. Dan untuk penarikan kesimpulannya sendiri, jika H hitung kurang dari harga H kuadrat tabel,
maka H0 diterima atau tidak ada perbedaan antar perilaku. Jika H hitung lebih dari harga X kuadrat tabel, maka H0 ditolak atau ada perbedaan antar perilaku. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh kasus yang selanjutnya. Contoh kasus, apakah ada perbedaan tingkat kepatuhan pasien dalam meminum obat antibiotik di apotek A, B, dan C dari data yang sudah didapat berikut dengan alfa 5%. Didapat data dari apotek A, B, dan C masing-masing terdapat 6 sampel. Lalu, cara menarik hipotesis yaitu H0 terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pasien dalam meminum obat antibiotik di apotek A, B, dan C. Untuk H1-nya yaitu terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pasien dalam meminum obat antibiotik di apotek A, B, dan C. Yang selanjutnya dari data yang sudah ada, lalu kita merankingkan. Cara merankingkan yaitu data yang sudah diperoleh itu diurutkan dari urutan yang terkecil ke yang terbesar. Lalu urutan itu diberi nomor sesuai urutan. Misalnya 44 ada di urutan 1, berarti diberi nomor 1 sampai yang terbesar. Untuk merankingnya, caranya kan di sini 44 itu cuma ada 1 datanya, berarti rankingnya itu sama-sama nomor urutannya. Misalnya 44 ada di urutan 1, berarti rankingnya 1. Juga di data 45 ada di urutan nomor 2, karena datanya itu data tunggal, berarti rankingnya juga 1. Beda halnya dengan data yang ada di 74 ada di urutan nomor 9 dan 10. Itu rankingnya caranya 9 plus 10 dibagi 2, maka hasilnya itu 9,5. Jadi ranking di urutan 9 sama 10 itu rankingnya 9,5 sama 9,5. Sama juga di data di 100 pada urutan 17 sama 18. Cara merankingnya sama, yaitu 17 ditambah 18 dibagi 2, hasilnya 17,5. Jadi ranking pada urutan 17 sama 18 yaitu 17,5. Contoh lagi. Misalnya data di sini tuh 100 ada di urutan 16, 17, 18. Lalu cara rankingnya itu 16 ditambah 17 ditambah 16. Jadi dibagi 3, lalu hasilnya itu kan 17. Jadi rankingnya di urutan 16, 17, di urutan 17, 17, di urutan 18, 18. Setelah didapat ranking, lalu dimasukkan ke data di sini, tabel penolong. Ranking tersebut itu dimasukkan sesuai dengan apotek, nilai-nilai apoteknya, data-data. Lalu sudah dimasukkan ke sini, itu per ranking per kelompok itu dijumlah semuanya, dijumlah. Setelah dijumlah lalu dihitung nilai H-nya. Kan rumus H sama dengan 12 per N kurung N plus 1 dikalikan sigma R kuadrat per N dikurangi 3 kurung N plus 1. 12 kan N-nya itu 18 jumlahnya. 18 dikurung 18 plus 1. Lalu dikalikan sama jumlah ranking per kelompok. Kelompok pertama di apotek A itu kan jumlah rankingnya 57,5 dikuadratkan dibagi 6 jumlah sampelnya. Di apotek B itu 88,5, jadi dikuadratkan lalu dibagi 6. Di apotek C 25 kuadrat dibagi 6, lalu dikurangi 3 kurung 18 plus 1, lalu hasilnya 12 per 342 dikali 551,04167 ditambah 1305,375 ditambah 104,167 kurung dikurangi 57. Lalu hasilnya 0,03509 dikali 1960,58367 dikurangi 57. Cara pengerjaannya didahulukan perkalian terlebih dahulu dari sebelah kiri. Jadi ini dikali ini hasilnya 68,79688 lalu dikurangi 97, hasilnya 11,79688.
Lalu apabila terdapat ranking yang sama atau seri, itu dihitung faktor koreksinya. Cara menghitung faktor koreksi yaitu HC sama dengan H min per CF. Cara mencari CF-nya yaitu 1 per sigma T kubik min T per N kubik min N, atau CF sama dengan 1 min sigma T kubik min T per N min 1 dikali N plus 1. HC di sini yaitu statistika Kruskal-Wallis yang dikoreksi, sedangkan H yaitu perbandingan statistika yang belum dikoreksi. CF yaitu faktor koreksi. Yang pertama yaitu mencari nilai CF terlebih dahulu. Caranya kan di sini T itu jumlah ranking yang sama. Ranking yang sama kan di sini ada 2 ranking yang sama. Sedangkan di dalam ranking itu yang sama hanya 2. Berarti di sini 2 kubik min 2 ditambah 2 kubik min 2. T ini tergantung banyaknya data yang sama. Misalnya datanya sama itu 3, berarti di sini itu 3. Jadi dibagi 18 kubik min 18. Jadi CF sama dengan 1 min 6 plus 6 dibagi 5.815. Jadi CF sama dengan 1 dikurangi 0,0020639,835. Hasilnya yaitu 0,997936016. Lalu dihitung faktor koreksinya. HC sama dengan H per CF. Kan hanya sudah diketahui tadi yang sudah dihitung yaitu 11,79688. Dan CF-nya barusan yang diketahui yaitu 0,9979. Lalu hasilnya yaitu 11,8217. Jadi kesimpulannya yaitu karena nilai H hitung yaitu 11,8217 lebih besar dari nilai C kuadrat dalam tabel, alfa dengan alfa 5% atau 0,5, dan jumlah kelompok 3 min 1 sama dengan 2 didapatkan titik kritis pada tabel C kuadrat yaitu 5,99. Maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pasien dalam meminum obat antibiotik di apotek A, B, dan C. Cara mencari nilai tabel G-square, kan DF-nya itu diketahui 2 kan alfanya tadi 0,05, jadi langsung ditarik hasilnya 5,99. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.